Kesepakatan itu membuka akses pasar besar bagi kedua negara mendukung ekspor, investasi, dan ketahanan rantai pasok. Namun setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal global Trump. Sebuah tanda tangan di Washington DC, sebuah putusan di Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan nasib perdagangan Indonesia pun berubah arah. Kesepakatan dagang yang baru saja disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump kini dipertanyakan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal global Trump. Apakah Indonesia diuntungkan atau justru terjebak dalam perjanjian yang timpang? Dinamika hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kesepakatan perdagangan dalam KTT Board of Peace di Washington DC pada 19 Februari 2026, situasi berubah drastis. Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Trump. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai nasib perjanjian dagang yang baru saja diteken Indonesia dan Amerika Serikat. Apakah kesepakatan itu masih relevan? Dan lebih jauh lagi, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah poin utama. Di antaranya adalah pembukaan akses pasar yang lebih luas, penghapusan tarif impor hingga 0% untuk sejumlah komoditas, pengurangan hambatan non-tarif, serta peningkatan kerjasama di sektor energi dan mineral strategis. Pemerintah menyebut perjanjian ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekspor, meningkatkan investasi, dan memperkokoh rantai pasok global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Beberapa komoditas Indonesia seperti sawit disebut akan mendapatkan akses lebih terbuka ke pasar Amerika Serikat. Namun, di balik klaim tersebut, sejumlah ekonom menilai substansi perjanjian ini tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celius Bima Yudhira, menilai bahwa struktur kesepakatan tersebut cenderung menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan. Menurutnya, Amerika Serikat mendapatkan akses langsung terhadap mineral kritis Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, dan tanah jarang. Komoditas-komoditas ini merupakan bahan baku penting dalam industri teknologi dan energi masa depan. Celius menyebut pola kerjasama tersebut berpotensi menjadikan Indonesia sekadar pemasok bahan mentah tanpa nilai tambah signifikan di dalam negeri. Ia menilai, semangat hilirisasi yang selama ini digencarkan pemerintah justru dapat terhambat jika akses terhadap bahan mentah terlalu dibuka tanpa penguatan industri pengolahan di dalam negeri. Selain itu, terdapat klausul yang disebut sebagai poison pill, yakni pembatasan kerjasama Indonesia dengan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan Amerika Serikat. Klausul semacam ini dinilai berpotensi membatasi ruang gerak diplomasi dan strategi dagang Indonesia di tingkat global. Salah satu poin penting dalam kesepakatan adalah komitmen Indonesia untuk meningkatkan pembelian minyak dan LPG dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai miliaran dolar. Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai upaya diversifikasi pasokan energi. Namun di sisi lain, Indonesia merupakan negara net importir minyak yang selama ini menghadapi tekanan pada neraca migas. Jika pembelian dilakukan dengan harga premium, potensi pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi risiko nyata. Beban subsidi energi juga berpotensi meningkat yang pada akhirnya bisa memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lebih jauh, kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan agenda transisi energi dan target net zero emission Indonesia. Ketergantungan yang semakin besar pada impor energi fosil justru dapat menghambat percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan energi hijau lainnya. Tekanan terhadap defisit migas juga dapat berdampak pada nilai tukar rupiah. Jika impor meningkat tanpa diimbangi ekspor bernilai tambah tinggi, stabilitas makroekonomi berisiko terganggu. Dampak lain yang menjadi sorotan adalah pembukaan tarif 0% untuk sejumlah produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai, susu, daging, dan produk hortikultura. Indonesia selama ini menggantungkan lapangan kerja terbesar pada sektor pertanian. Jika produk impor masuk dengan harga lebih murah, petani dan peternak lokal berpotensi kehilangan daya saing di pasar domestik. Program swasembada pangan yang selama ini digaungkan pemerintah dikhawatirkan menjadi sulit terwujud apabila pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. Tak hanya itu, dalam klausul perjanjian disebutkan adanya penyesuaian standar dan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal yang mengikuti ketentuan Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan regulasi nasional.
UMKM dan industri padat karya juga diperkirakan akan menghadapi tekanan jika produk-produk Amerika masuk tanpa hambatan tarif, sementara akses ekspor Indonesia ke AS masih menghadapi berbagai hambatan non-tarif. Selyus juga menyoroti ketidakseimbangan dalam struktur kewajiban perjanjian. Dalam dokumen kerjasama, Indonesia disebut memiliki ratusan kewajiban perubahan kebijakan, sementara kewajiban yang dibebankan kepada Amerika Serikat jauh lebih sedikit. Ketimpangan ini dinilai menunjukkan posisi tawar yang belum optimal dalam proses negosiasi. Padahal, kerjasama perdagangan idealnya bersifat resiprokal dan memberikan manfaat yang relatif seimbang bagi kedua belah pihak. Situasi berubah ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Global Trump yang sebelumnya menetapkan tarif hingga 32% untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia. Setelah putusan tersebut, pemerintahan Trump merespons dengan menetapkan tarif global baru sebesar 10% menggunakan dasar hukum Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977. Namun, kebijakan baru ini pun berpotensi kembali digugat secara hukum di dalam negeri Amerika Serikat. Dengan tarif 10% berlaku untuk seluruh negara, maka posisi Indonesia yang memiliki perjanjian khusus menjadi tidak jauh berbeda dengan negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Amerika. Kondisi ini dinilai sebagai momentum bagi Indonesia untuk meninjau ulang kelanjutan kesepakatan tersebut. Secara hukum, terdapat dua jalur pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, melalui keputusan Presiden atau melalui ratifikasi DPR menjadi undang-undang. Jika berbentuk keputusan Presiden, maka Presiden memiliki kewenangan untuk menghentikan atau menunda implementasi. Jika melalui DPR, Parlemen dapat menolak ratifikasi apabila dinilai tidak sesuai kepentingan nasional. Para pengamat menilai terdapat 3 opsi strategis bagi Indonesia. Pertama, melakukan penolakan total terhadap perjanjian dan mengalihkan fokus pada pemulihan kerugian akibat tarif sebelumnya. Kedua, melakukan revisi menyeluruh dengan mempertahankan poin-poin yang dinilai positif seperti kerjasama lingkungan dan transparansi, serta menghapus klausul yang merugikan. Ketiga, memperluas diversifikasi mitra dagang dengan memperkuat kerjasama di kawasan ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan negara berkembang lainnya. Pembatalan tarif resiprokal oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat membuka ruang refleksi bagi Indonesia. Kesepakatan dagang yang sebelumnya diproyeksikan sebagai terobosan strategis kini perlu dikaji kembali secara komprehensif. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan perdagangan tidak hanya soal akses pasar, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, stabilitas fiskal, serta arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah diharapkan berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil langkah lanjutan. Negosiasi ulang yang lebih berimbang, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain kuat dalam peta perdagangan global. Perkembangan selanjutnya akan menjadi penentu arah hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat di era baru dinamika ekonomi internasional.